ring. Nah, oke, sekarang kita bahas suatu RBS SBR. SBR RBS mana sih yang valid gitu kan. Nah, kita dimulai dari M30 dulu. Nah, kita mulai dari M30 dulu. Nah, di sini kan ada nih syarat menarikan paralel channel. Nah, kita rapikan di M5. Nah, jadi kita tuh carinya apa ya? RBS SBR yang valid itu terjadi ketika market structure baru. Nah, kayak ini kan. Market structure baru. Nah, di sini di break. Nah, di sini jelas ya. Nah, dia bakal retestnya ke sini. Nah, ini yang pertama ini probabilitasnya tinggi gitu, dan ini valid gitu. Jadi RBS jadi SBR gitu, support become resistant. Nah, ini valid. Makanya cari aja SBR RBS pertama kali. Nah, ini terjadi kan. Ketika di sini ada base di break, dan di M30 juga candlenya di break. Nah, candle di break di M5 terjadi suatu support become resistant. Nah, di sini ya udah kita tandain bahwa di sini zona valid buat ambil sell gitu. Soalnya kalau kita lihat di atas ini nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi suatu support become resistant, berarti yang ini yang valid. Nah, kayak gitu. Ini untuk sell, dan kita cari untuk buy. Untuk buy di M30 untuk buy. Nah, ini kita ada nih sell lagi ya. Bentar. Hapus dulu lah biar gak pusing. Nah, kita bisa narik dari sini. Sini menghasilkan bawah. Nah, kita masuk M5. Nah, ini kan ada nih banyak nih. Mana sih bang yang probabilitasnya yang valid gitu kan, yang bagus yang mana? Apakah yang ini? Bisa yang ini. Nah, cuman bagusnya tuh kita nyari yang ini, tapi SND-nya ada di bawah gitu. Gimana nih? Ya udah, kita bisa ngambil yang bawah. Nah, yang ini kayak gitu. Jadi ya kita lihat dulu SBR support become resistant, ada SND. Nah, SND-nya yang ini. Nah, kita bisa open posisi sell gitu. Kita bisa open posisi sell. Nah, kalau gini kan SL kelebaran ya, nggak bisa ya. Nah, begitu. Cuman ya kalau kayak gini 60 pip. Karena saya pernah ngasih rules bahwa di M30 tuh kalau break ya SL 60 pip gitu. SL 60 pip. Nah, untuk TP 120 pip. Ini pasti dapat gitu, 1/2. Nah, kayak gitu. Dan ini juga saya SL kok 60 pipan tadi. Nah, 60 pip, TP minimal 120 pip. Nah, maksimal ya kalau mau tahu ya pakai exit gitu. Cuman kalau exit jangan di supportnya gitu kan. Di sini di M30 ada suatu support nih, ya ada suatu support. Nah, apakah kita bisa TP di sini? Ya jangan kayak gitu. Kita jangan TP di sini. Ya TP-nya kita di resistennya, resisten become support gitu. Takutnya dia mantul di daerah sini.
di resisten karena di sini banyak suatu S&D buy dan jelas market sekarang lagi kuat untuk buy. Secara H4 juga ini lagi kuat nge-buy gitu. Karena di sini udah break gitu market structure. Nah, ini tuh koreksi mau turun kayak gitu. Dan kalau kita lihat, nah dia tuh kalau mau sell tuh harusnya sampai daerah-daerah sini. Kayak gitu. Kalau yang kita lihat, kalau yang saya lihat, market tuh potensi lah gas ke sini. Cuman kan nggak langsung ke sini, pasti ada market structure dulu ke atas dulu kah, langsung turun gitu kan. Cuman kita nyari aja yang terdekat nih. Di sini ada resisten di M30, resisten become support. Ya udah, kita bisa TP daerah sini gitu. Untuk exit terakhirnya, karena kalau mau di hold balik lagi sanggup apa enggak gitu. Jangan satu open posisi tapi di hold gitu. Nah itu nggak bisa tuh kalau misalkan open posisinya satu layer terus kalian hold, ya itu sama aja buang waktu gitu. Takutnya kena SL atau kena SL plus. Nah apalagi kalau kena SL plus dulu, nah itu yang buang-buang waktu gitu. Makanya kalau saya tuh udah dapat 1/2 atau enggak 1/1 lah, 1/1 dapat, saya close sebagian, 1/2 saya close sebagian. Nah yang sisanya saya hold. Dan kalaupun mau nge-hold itu saya realistis, cari aja exit gitu. Exitnya di mana, antara RBS atau SBR M30. Nah itu ya pokoknya gimana ya, kalau saran saya tuh open posisi satu layer itu ya udah, kalau kena RR ya udah gitu, terima aja, bersyukur, jangan maksa hold. Nah itu kalau misalkan kita maksa hold lama grownya gitu, itu sangat lama grownya. Makanya saya saranin kalau satu layer tuh jangan ngehold, udah RR aja gitu. Kalau misalkan dapat 1/2 ya udah close aja gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan satu layernya lotnya gede. Nah itu beda cerita, itu bisa di SL di close partial kalau kayak gitu. Misalkan kalian open posisi 0,1, nah bisa tuh di close dulu 0,09, sisain 0,01 kayak gitu buat di hold. Nah itu lebih realistis gitu. Di sisi lain kita udah dapat dana profit, di sisi lain juga kita masih hold. Nah kayak gitu. Terus apa lagi nih, apakah ada minimal candle bang buat dikatakan RBS itu RBS yang tidak valid? Nah kalau yang tidak valid itu yang di atas biasanya. Kayak mana ya waktu itu, Yuda itu yang mana ya? Yuda tuh yang mana waktu itu? Yang kena SL. Oh, yang tadi ya kena SL. Siapa ya yang kena SL ya waktu itu ya? Tapi kena SL-nya tuh gara-gara nggak kelihatan breakoutnya di mana sih? Bentar. Di mana ya, lupa. Breakoutnya dikit kayak. Tiba-tiba buy ya. Waduh, yang mana ya? Sini nggak ada.
Yang waktu itu kena SL siapa ya? Bang Galeh gitu ya, kena SL. Di M30 yang tiba-tiba terbang. Ini mah nge-sell. Di sini oh iya ini nih. Nah, ya ini kan tiba-tiba terbang nih. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini tidak bisa dikatakan suatu support become resistant. Nah, karena apa nih yang mau dikatakan support become resistant? Yang pertama di sini market structure. Nah, ini market structure. Nah, hanya terbang gitu. Ini market structure gitu. Tapi kalau misalkan di sini, bentar. Mana ya? Kalau misalkan kayak gini, atas, bawah. Nah, kalau di sini ada lagi. Nah, ini bisa dibilang support become resistant gitu. Makanya di sini udah update. Nah, update-nya kan kayak gini. Itu ada saya open posisi waktu itu. Nah, ketika di sini ya udah saya ada nih zona-zona M5 daerah sini. Nah, dan di sini ada SND juga. Saya sell kayak gitu, sell. Nah, untuk buktinya ada yang mana ya? Untuk buktinya ini. Nah, daerah sini. Dan di sini sebenarnya ini bukan plotting gitu. Ini bukan plotting. Saya sekalian main di M5 juga. Nah, daerah sini. Mana ya? Bentar. Nah, main di sini. Di sini di break nih. Di sini break. Ya udah saya sell. Udah paten kalau kayak gitu. Dan tahu-tahu ya saya TP jujur aja mau sampai sini kayak gitu kan. Untuk TP saya mau sampai sini. Tapi tiba-tiba spike ke bawah. Wah, udah close semuanya. Tunggu apa lagi gitu kan. Udah kayak gitu. Dan saya lumayan gitu, dapat berapa pip? 160 pip gitu. Dan ini bentar kita lihat ya, market yang baru ini secara M30 kan udah update nih. Nah, saya M30 ini udah update ya, kita tinggal nunggu suatu breakoutnya. Kayak gitu. Yang apa ya, yang harus bisa dilihat tuh market structure sih, karena market structure tuh perlu. Nah, kalau pusing-pusing kayak gini, nah ini market structure-nya. Nah kayak gitu untuk market structure. Jadi kita tunggu clear aja, itu lebih bagus. Nah, latihan aja, nandain market structure eksternal. Ya minimal 2 pergerakan gitu kan. Kalau ada yang warnanya berbeda itu hiraukan.
yang kita lihat nih pasti ketahuan gitu. Kalau misalkan market kan ini lagi turun nih, terus kalau mau naik ya kayak gini nih, ya udah kita patokannya berarti ini low-nya gitu. Cuman apakah kita nyari low-nya ini, apakah kita nyari low-nya yang ini? Enggak, kita low-nya yang ini karena ini paling jauh gitu. Nah, kita bisa nih narik dari sini ke sini menghasilkan ini kayak gitu. Ya sekarang lebih sabar menunggu MS baru. Mantap. Ya karena itu bang, kita harus sabar gitu. Jangan buru-buru segala sesuatu tuh, kalau buru-buru jelek gitu. Kita lihat aja nih, kita kalau misalkan open posisi yang high probabilitas tuh sehari hanya 2 kali gitu, paling banyak 3 kali. Dan itu kalaupun 3 kali itu yang ketiganya itu di antara jam 1 atau jam 2 WIB untuk M30. Apalagi H4, itu H4 kadang seminggu ada 2 kali gitu kan untuk breakout. Nah ini seminggu 2 kali sebenarnya untuk H4. Kita lihat aja. Nah daerah sini breakout 16 minggu kemarin ya 16 minggu kemarin, dan breakout lagi di tanggal 18. Oh di sini breakout di tanggal 17. Oh iya, sehari seminggu 2 kali kayak gitu. Cuman di sini ketutup gara-gara libur. Ini mau nge-buy gitu. Soalnya secara H4 ini udah breakout kayak gitu. Nah, cuman ketinggalan waktu itu. Nah, kalau ketinggalan kayak gini ya udah gitu. Ini bukan rezeki saya gitu. Meskipun saya tahu bahwa market itu akan nge-buy, ya saya nggak sembarangan nge-buy karena takutnya loss gitu. Apalagi H4 kan zonanya lebar gitu. Nah, ketika ini break kan, ini H4. Ketika H4 break, nah kita nyari suatu resisten become support. Nah, ini daerah resisten M30. Nah, kita nyarinya resisten di M30. Dan kita nyari suatu SND di M15. Nah, ininya ada di sini. Kayak gitu. Nah, kita bisa open posisi. Nah, SL kalau mau aman lebar ya. Ya ini tergantung sih, tergantung nyali. Kalau saya lebar gitu, sesuai market structure aja, sesuai low akhir lah bisa dibilang. Low akhirnya berarti kan ini saya SL di sini, berarti TP kita 350 pip, 600 700 berarti. Nah, udah kena nih 1:2 kayak gitu. Meskipun di sini kan di apa ya, diumbang-ambing lah. Mana tuh yang minus? Buset dah. Ntar saya bales, ada nggak Bang Yudanya? Bang Yuda nggak ada ya? Kayak gitu. Kalau untuk K4. Dan kalau jadi semakin turun time frame itu semakin kecil juga SL-nya gitu. Dan untuk hold-nya juga ya kita ngikutin aja, ngikutin market structure. High low terakhirnya ya ini kan di break ya otomatis kita open posisi di M5. Sorry guys, H4 barusan udah close. Nah kan cepet lagi. Nah di sini high terakhir ya udah saya SL di sini 60 pip berarti kan, berarti saya TP bisa nih 120 pip untuk 1:2.
Nah ini pasti dapet gitu. Cuman kalau misalkan mau hold ya exitnya daerah sini. Bales FM kalau dapat setup lagi. Aduh. Jadi gitu guys. Intinya sabar sih. Kalau mau high probabilitas tuh sabar. Karena yang terpenting kita clear untuk market structure-nya dan di break-nya juga clear. Kayak gitu. Dan saya tadi udah TP ya. Udah TP 120 pip. Ya karena saya nggak mau hold panjang-panjang. Dan kalau saya tuh 30 pip aja udah cukup gitu. Karena saya mainnya layering gitu kan. Cuman tadi itu setelah udah dapet 30 pip, saya close sebagian. Nah kalau mau close sebagian di HP itu enak, kalian close all posisi aja. Nah udah mau sedikit, kalian pencet home, baru di peramban atau jendelanya kalian hapus gitu. Dan itu login lagi, masuk lagi ke aplikasinya, dan nanti bakal ada keterangan eksekusi dibatalkan. Nah kayak gitu, makanya nyisa. Nah kalau mau cepet kayak gitu, saya sering kayak gitu soalnya. Jadi ibaratkan apa ya, pas close all di MetaTrader 5, ketika setengahnya lagi mau selesai nge-close-nya, kalian tinggal pencet home aja, keluar dari aplikasi MetaTrader, terus di berandanya hapus gitu, di jendelanya lah. Nah kalian hapus, terus login, masuk lagi ke MetaTrader. Nah nanti yang setengah itu gak bakal ke close gitu. Caranya kayak gitu kalau mau close sebagian cepet, caranya kayak gitu. Yang kalau saya sih ya sekali open posisi tuh bisa sampai 50. Kalau sekarang sih sedikit ya, soalnya lotnya gede gitu. Saya sekarang open posisi barusan tuh 30 lah ada, karena 0,5 kayak gitu. Dan kalau misalkan naik ke atas saya sampai sini, ya udah saya kena MC. Nah, kalau misalkan dia ke sini, saya MC. Nah, kenapa bang berani? Ya tergantung mental. Kalau saya sih, kalau nggak FM ya kayak gitu. Beda orang, beda cara gitu. Kenapa ya? Mungkin mentalnya udah beda atau gimana kan. Ya kalau saya MC ya MC gitu, tapi nggak pernah gitu, alhamdulillah selama ini belum pernah MC. Kalau loss ada, tapi setelah loss biasanya profit gitu. Dan itu kejadiannya pasti di M5 kalau kayak gitu. Kalau loss di M5 tuh wah udahlah, mending nunggu di M30 aja. Nah kayak gitu, termasuk high probabilitas juga di M30. Oke paham ya. Nah ini untuk PCM 30 udah bisa update nih. Nah ini kita katakan udah profit lah. Nah nggak bisa nih narik dari sini masukkan ini kayak gitu. Kita rapihkan dulu di M5. Nah kalau saya lot kecil, misalkan lot kecil tapi equity-nya besar, ya udah hold aja gitu, mau plotting mau apa. Kalau saya kayak gitu,
Kayak waktu kapan ya, hari Jumat kemarin kan ada plotting tuh panjang, plottingnya jujur. Mana ya? Oh, di sini. Nah, saya tuh OP di sini. Nah, daerah-daerah sini. Ih, saya OP daerah sini. Karena di sini ada SND. Itu ternyata turun gitu. Nah, ini turun lumayan gitu. Nah, 120 pip saya ngehold. Tapi saya pakai 0,1 dan equity besar. Cuman saya plottingnya sampai 40 waktu itu. tapi sebelumnya saya profit gitu. Nah, sebelumnya profitnya di daerah sini. Nah, di sini profit. Saya ngambil sell di M5. Nah, ketika mau holdnya nih di M30, waduh, saya plotting kan itu 40, gede tuh, termasuk gede. Tapi ya, ketika nyentuh di sini ya saya exit di sini kan. Ada reasonnya juga di grup. Ketika udah kena ini udah close semua. Kayak gitu. Dan kalau pun kita narik buy limit, misalnya buy limit di sini, nah sell di sini karena ini low terakhirnya gitu. Cuman TP 150 berarti kita ya 1:1 dulu. 1:1 dapat. Nah, untuk selanjutnya berapa? 150 berarti 300. Nah, kayak gitu. Tapi nyatanya ya SL gitu kan, untuk 1:2. Karena sebelumnya kayak gini. Nah, di sini ada market structure baru di M30. Nah, kita bisa narik nih dari sini ke sini. Untuk M30 menghasilkan atas, break, ya udah kita nyari support become resistant di M5. Nah, daerah-daerah sini saya OP di sini kan waktu itu. OP sell. Nah, ya harusnya sell di sini, sell di atas. Nah, pasti 60 pip gitu. Untuk TP 120, 1:2. Nah, untuk exit kita bisa menentukan sampai daerah sini. Nah, tapi kita lihat dulu di M30 ada nggak exit terakhir gitu kan. Nah, untuk M30 ada paling daerah sini. Ya ini berdekatan juga, sama aja. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ya, ada lagi gak yang mau ditanyakan nih? Pokoknya saran dari saya sih tunggu market structure baru. Kalau nggak ada ya jangan dulu ditarik gitu. Nah, digandakan tuh perlu juga, cuman ya jangan digandakan ketika break. Misalkan kayak gini nih. Misal ya, di sini misalkan ada PC. Nah, dan di sini gandakan nih karena ini break upper gitu kan. Nah, kayak ini kayak gini. Nah, buy, terus di sini buy. Nah, terus kalian di sini mau ngebuy lagi. Nah, jangan kayak gitu. Kan kalian mau buy lagi di sini. Nah, ini nggak bisa. Ini udah terlalu jauh gitu. Bisa aja sebenarnya, cuman makin banyak breaknya itu semakin menurun probabilitasnya gitu.
Jadi yang bagus tuh makanya saya ajarin tuh cukup open posisi di pertama kali breakout. Nah itu probabilitasnya tinggi gitu kalau pertama kali breakout. Kayak gitu. Dan kalau breakout kayak gini, misalkan break garis terus open tiba-tiba junam, nah itu ya makanya saran saya udahlah, tunggu MS baru, breakout baru open posisi kayak gitu. Itu probabilitasnya tinggi. Nah saran saya itu terserah ya, kalau misalkan Bang Ran ngajarinnya waktu itu kan ada juga, saya pernah kan dulu ketika digandakan kayak gini open posisi gitu kan, karena pasti ada SND. Nah ternyata ketika saya open posisi profit pasti ada minusnya gitu kan, karena market juga perlu untuk balik arah gitu, perlu retest ke bawah gitu kan. Cuman kita nggak tahu nih retestnya sampai mana gitu. Meskipun kita lihat di sini misalkan ada suatu SND, nah misalkan ini sampai sini lah kan gitu kan kalau di Pangeran. Nah misalkan di daerah sini ada SND, misalkan di daerah sini ada SND sell di kirinya. Nah terus kita ambil posisi sell. Nah kalau saya sih nggak bisa kayak gitu, itu probabilitasnya kurang kalau saya. Karena gini, kalau saya tuh kan mainnya full margin ya. Nah gimana caranya ketika saya open posisi full margin itu nggak MC gitu. Nah nemulah, oh berarti kalau misalkan mau full margin nih, carinya yang pertama kali breakout. Nah itu high probabilitas gitu, probabilitasnya tinggi. Karena jujur itu saya udah backtest beberapa kali gitu, awalnya di akun Sen, dan saya full margin. Pertama kali breakout full margin, profit gede kayak gitu kan. Nah saya bandingkan sama yang breakout PC selanjutnya. Nah saya full margin lagi ketika breakout, misalkan di sini kan break middle, di sini ada SND lah misalkan, di sini ada SND. Nah saya open posisi lagi, dan ternyata di sini saya nggak kuat gitu, floating sampai bawah, dan ujung-ujungnya apa, MC. Itu pernah saya kayak gitu. Makanya udahlah, karena saya mainnya full margin, bagaimana caranya saya dapat duit cepet dan probabilitasnya tinggi, yaitu carinya di breakout pertama kali gitu. Kalau saya gitu cara mainnya. Jadi gimana ya, soalnya dulu juga kejar-kejaran lah sama waktu gitu. Duh ini saya harus dapat duit cepet gitu kan. Jadi gimana caranya nih, modal kecil full margin, nah hasilnya lumayan gitu. Ya itu caranya. Nemulah saya cara kayak gitu. Karena jujur dulu tuh kayak apa ya, saya tuh harus dapat duit cepet gitu, karena ada sesuatu gitu yang harus terpenuhi lah istilahnya gitu. Ya bisa dibilang gara-gara cewek juga gitu kan. Duh bahas cewek lagi tuh. Sorry takutnya cewek saya masuk sini nih, bahaya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya dulu mikirnya gini,
gimana caranya setiap open posisi full margin tapi gak bakal MC gitu. Nah itu dulu bang, itu saya pernah ceritakan gak jadi, padahal saya udah berdarah-darah nih di market gitu kan. Tapi gak jadi. Karena jujur Bang Yud, saya main apa ya, nyari kan dulu kan trading tuh saya jujur apa, aduh gara-gara yang harus saya memang bener juga bener. Tapi nggak jadi, aduh bang. Tapi gak apa-apa lah, yang penting profit ya. Soalnya gini, dulu tuh ya saya kan pernah loss juga kan, paling banyak 15 juta. Nah setelah 15 juta itu, setelah 15 juta itu MC, nah saya di situ profit konsisten. Nah profit konsisten awalnya ngikutin yang Bang Ran itu kan, ketika break garis sudah nyari SND gitu kan. Cuman setelah dipikir-pikir ya ada lah beberapa yang koreksinya dalam. Nah makanya di situ wah saya nggak bisa kan kalau kayak gitu. Terus di sisi lain juga saya ada kebutuhan lah, harus mengejar target. Nah gimana caranya open posisi full margin itu nggak MC? Ya caranya nyari market structure baru dan di break baru pertama kali gitu. Makanya di situ dapet tuh full margin. Nah, cari breakout pertama kali open posisi full margin gitu. Aduh gara-gara Ayang harus FM. Bener juga tuh bang, tapi nggak jadi bang. Tapi bukan sama Selin ya, sebelumnya ada lah. Kalau sama Selin baru-baru ini. Udah berapa bulan ya sama Selin? 6 bulanan adalah 7 bulan sama Selin. Ada kok di Discord di sini. Makanya saya bilang, aduh ada ibu ibu HRD, nah itu pacar saya. Mending healing ke Makassar bang, ya benar. Ya kapan-kapan healing. Tapi kemarin udah healing sih. Ntar lah main lagi. Bahas setup tadi. Oke, kita bahas setup tadi. Kita hapus dulu. Tadi kenapa cepat OP bang, padahal M30 belum close. Nah itu, saya mau balas tadi tuh. Nah saya bahas aja di sini ya. Saya bahas di sini. Hapus dulu lah. Nah ini kita hapus dulu. Nah tadi kan ada open posisi, ada di sini. Magnet mana magnet? Nah, karena dilihat udah agak kuat bang, kalau penglihatan saya. Tadinya gini, wah ini saya kalau nunggu retest, nah tadi saya OP-nya di sini. Karena di sini ada SND, nah karena di sini tadi ada SND kan. Tadi sih sebenarnya saya OP tadi kan langsung di sini. Nah SL di sini. Nah untuk TP
sebagian saya di sini kayak gitu. Maksudnya ketika ini kan pasti retest kan ke atas, dan ini untuk exit saya. Nah, exit saya. Nah, harusnya saya tuh exit di sini. Nah, exit daerah sini. Cuman saya hold dulu. Ternyata turun gitu sampai resisten become support M30. Nah, kenapa tadi saya langsung sell gitu aja? Yang pertama, lihat momentum candle secara M30 kuat tadi turun kan. Secara M30 kuat turun, saya lihat di M5. Wah, M5 juga ini kuat turun nih. Karena di sini nih ketika ini ada engulfing gitu. Ketika dia masuk lagi candle selanjutnya, udah saya layering, saya tinggalin gitu. Soalnya tadi lagi di jalan kayak gitu. Nah, dia udah dapet sih 120 pip. Begitu sampai rumah banget tadi kena hit TP 120 pip. Nah, tadi kena TP. Nah, tadi saya open posisi itu daerah sini. Nah, karena ya lihat momentum candle kalau saya, dikarenakan ini pasti retest kan ke atas gitu. Nah, saya nggak mau tuh nunggu retest dulu. Alasannya apa? Saya saya lihat juga di M30 beberapa menit lagi gitu kan. Nah, ini bisa nih. Ini bisa open posisi gitu karena M30 mau close. Kayak gitu. Open posisi lah. Udah gitu saya tinggalin. Karena kebetulan tadi lagi di jalan. Saya hari ini kerjaannya jalan-jalan gitu. Ya kerjaan, maksudnya kerjaan, tapi kerjaannya jalan-jalan gitu. Orang tadi banyak nemuin klien. Gitu. Udah pasang alarm kalau saya gitu. Nah, pasang alarm di TradingView. Cuman kan kalau TradingView di HP saya nggak pakai akun yang ini. Gitu. Tadi tuh saya masang alarm di daerah atas sama bawah gitu. Kalau misalkan nyala tuh alarm, saya lihat tuh kenanya yang mana. Kalau yang atas saya close kayak gitu. Jadi tadi langsung close all kah bang, atau TP sebagian bang? TP sebagiannya caranya di HP gimana, kan tadi saya layering ya. Nah, kalau saya gini, tinggal close all terus ketika udah setengahnya nih, open posisi setengahnya, nah langsung aja pencet home gitu. Ketika pencet home kan keluar tuh dari MetaTrader 5. Nah, kalian masuklah ke jendelanya atau apa ya, bisa dibilang ya jendelanya lah pokoknya. Nah, kalian hapus di jendelanya gitu riwayat buka aplikasi MetaTrader, kalian masuk lagi ke MetaTrader 5-nya, dan itu bakal ada keterangan eksekusi dibatalkan gitu. Nah, udah kayak gitu ya, yang sebelumnya udah ke close dan yang sisanya itu dibatalkan gitu. Nah, kalau mau cepet kayak gitu, saya juga kayak gitu. PCM 30 sekarang gimana? Udah update. Untuk PCM 30 ini dari atas ke atas menghasilkan bawah. Nah, dari sini ke sini menghasilkan ini. Untuk PCM 30. Kayak gitu.
Bentar, tadi tuh ketambahin tuh SNR-nya yang mana ya? Oh, yang ini kita hapus. Hah? Yang dilingkarin? Mana yang dilingkarin? Oh, ini enggak. Sudah di SND. Jadi gini bang, kalau misalkan ada yang berbeda warna kayak gini, nah ini kita hiraukan, ini kita anggap merah aja gitu, kayak gitu. Ini kita hiraukan, ya kita lihatnya ini, berarti di sini merah merah, hijau hijau, merah merah. Nah ini udah suatu market structure eksternal, kayak gitu. Nah di sini bentar, set. Nah market structure eksternal. Setelah ini gimana ya, tinggal nunggu breaknya aja, kayak gitu. Nah kalau misalkan breaknya langsung ke lower nih tanpa bikin suatu market structure, misalkan kayak gini, break ke bawah, nah ini bisa dibilang kita bisa sell juga daerah sini. Pas retest ke atas kita bisa open posisi sell, karena di sini tuh suatu drop base drop gitu. Cuman ya jarang drop base drop DM30. Kalau mau sering nyari drop base drop atau rally base rally itu nyarinya di Bitcoin sering kayak gitu. Kalau XAU bisa dibilang sangat jarang. Oke, ini saya sambil recording juga nih, udah berapa menit nih. Udah 47 menit tuh kan. Oke, untuk recording sekian dulu.